Hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid yang kita banggakan, Masjid Al-Fath, penuh dengan keberkahan. Insyaallah kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari majelis ini sehingga menjadi bekal untuk kita sampai kepada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dan pahala tentunya yang kita harapkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu ya, kita sekarang sudah di tanggal berapa dari Hijriah? Sudah masuk, masih di 27 ya, masih 27 Dzulqa'dah. Insyaallah sebentar lagi masuk ke Dzulhijjah ya. Maka sesuai dengan yang telah disampaikan mungkin dalam pandangan fikih 4 mazhab bagaimana ibadah kurban tersebut, maka lakukanlah itu dengan penuh harapan segala yang kita siapkan dalam bentuk kurban itu diberikan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas tentang sejarah dari kurban itu sendiri. Kita kenal dengan istilah kurban, pakai Q atau pakai K ya, kurban atau kurban ya. Dalam istilah yang lainnya, dalam istilah Arab itu disebut dengan udhiyah ya, udhiyah. Jadi ada akikah, ada udhiyah, ada hadyu ya, berkaitan jamaah haji, al-hadyu atau hadyun ya. Ada bentuknya nazar dan lain sebagainya. Kita akan fokus dalam satu istilah yaitu udhiyah, dilandasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj. Setelah Allah Subhanahu wa taala sampaikan sebelumnya bahwasanya di situ hewan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan yaitu unta wal budnu ya, dan unta atau jamal, budnu, naqah sama ya. Itu salah satu dari sya'airillah. Sya'airillah. Jadi sya'airillah itu salah satu benda atau amalan di mana syariat Allah Subhanahu wa taala menjadikannya wasilah sebagai apa? Pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub. Yang nanti harus dibarengi dengan apa? Keikhlasan tentunya. Maka itu merupakan apa? Kebesaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu besaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Bahkan di ayat di surat Al-Hajj ayat ke-36 itu bahkan disampaikan, demikianlah Allah menundukkan unta tersebut untuk kalian, untuk kita gitu ya. Jadi andaikan unta itu tidak Allah tundukkan, wah kalau unta itu ganas gimana? Ngeri ya. Tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menyembah. Allah tundukkan. Bukankah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya yang bernama unta? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan
Supaya kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang berikutnya, di ayat ke-37, Allah sampaikan lai luhumuha wala dima'uha. Lai atau lan. Sekali-kali tidak. Berarti enggak pernah sekalipun. Tidak sama sekali. Allah itu memperoleh apa? Dagingnya atau darahnya. Ini nanti berkaitan dengan sejarah kurban. Bukan hanya di zaman Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama itu adalah dalam sejarah kemanusiaan, peradaban manusia adalah dipraktekkan oleh anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ya. Maka Allah tidak membutuhkan dagingnya, darahnya, tapi yang Allah terima adalah takwa, ya, ketakwaan, dengan keikhlasan, ketaatan yang penuh, harapan yang penuh, hanya ingin mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kurban ini yang berkaitan dengan unta tadi, dan maksudnya adalah segala hewan ternak yang sudah disampaikan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada unta, ada sapi, ada domba, kambing, ya. Zaman sekarang ada kerbau, ya. Maka itu semuanya bukan masalah pendistribusian dagingnya yang paling terpenting, tapi yang paling sangat harus diperhatikan apa? Ketika proses penyembelihannya. Jadi sebelum setetesan darah yang pertama itu keluar atau sampai sampai ke tanah, itulah harus dipersiapkan apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Sahibul udhiyah atau sahibul kurban, yang mendekatkan atau yang melakukan proses udhiyah itu sendiri. Itu yang perlu untuk diperhatikan dengan baik. Ya. Sehingga satu amalan ini dapat mendapatkan keuntungan dan kebaikan bagi sahibul kurban atau orang yang melakukan udhiyah itu sendiri. Dalam sejarah tadi disampaikan di awal bahwasanya kurban di sini dilakukan pertama kali oleh anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Kemudian terus berjalan pengorbanan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk, ya, amalan. Ini disampaikan sebagai salah satu contoh bahwasanya dalam sejarah kurban itu sendiri, ya, tentu banyak ya jenis-jenisnya, tapi secara umum mengalami perubahan dari keturunan Adam yang dilakukan oleh Qabil dan Habil, sehingga ada satu hal yang harus diluruskan. Ya. Mereka berkurban, tapi ternyata salah niatnya, salah caranya, salah tujuannya. Bahkan sampai mengalami satu perubahan yang sangat dahsyat. Bukan hanya hewan yang dikurbankan atau hasil panen yang dikurbankan, tapi manusia dikurbankan, ya. Sehingga tujuannya bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk para dewa-dewa mereka, untuk para tuhan-tuhan mereka, ya. Jadi ajaran yang tidak mengenal apa? Kebaikan terhadap manusia, tapi apa? Keburukan. Sehingga
sampai datang sang pelopor yang merubah, merevolusi itu semuanya, dilakukan itu sebagai pemerannya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi pada praktek kurban sebelum zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan dominan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dewa-dewa yang tidak memiliki manfaat sedikit pun. Madarat, ya. Seperti bangsa Yunani kuno, terus bangsa Mesir kuno, itu sampai manusia dikorbankan. Nah, perubahan ini berawal dari salah satu doa Nabiullah kupas. Allah Ta'ala sangat rinci menjelaskannya perjalanan Ibrahim alaihissalam di surat Shofat, ya, tepatnya dari mulai ayat ke-99. Setelah kisah satu peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika melawan kesyirikan berhala yang sangat-sangat kuat ketika itu yang berada di tempat kelahirannya Babylon atau Babilonia. Ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam melakukan salah satu tindakan, tentu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena sosok nabi tidak mungkin melakukan atas kehendak sendiri. Maka ketika itu Nabiullah Ibrahim setelah mengalami satu hukuman yang dilakukan oleh Raja Namrud, ya, maka harus menerima konsekuensi dari apa? Dari dakwah, perjuangan dakwah mengajak kepada agama Allah, kepada agama yang hanifah, muslimah, lurus dan penuh dengan kepasrahan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dengan pembakaran Nabiullah Ibrahim. Maka setelah kejadian tersebut, Allah memberikan satu mukjizat yang besar. Kita kenal dengan berubahnya unsur api yang panas itu menjadi dingin, khusus untuk siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya narokuni bardan, wahai api, kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu apa? Bardan, dingin dan selamat bagi siapa? Ibrahim alaihissalam. Maka setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam di ayat ke-99 berkata kepada orang-orang yang dari sekitarnya, waqala, dan berkata, inni dzahibun ila rabbi, sungguhnya aku akan pergi menuju siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, sayahdin, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Qurtubi, merupakan seorang yang pertama kali dalam sejarah manusia yang mengadakan apa? Hijrah. Hijrahlah Nabiullah menuju ke mana? Baitul Maqdis, Syam, ya. Ditemani oleh istrinya Sarah dan satu saudaranya yang bernama Nabiullah Lut alaihissalam. Bertiga ini bergerak. Inni zahibun ila rabbi, menuju. Karena sudah apa? Tidak kondusif kondisi yang ada di Babilonia untuk diterapkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman Nabi SAW sudah tidak kondusif, Mekah ini harus hijrah. Sama yang dilakukan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, sama melakukan hal yang dilakukan sekian, ya, abad, ya, di
dilakukan oleh Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berada di mana? Baitul Maqdis. Jadi ketika itu sudah ada di Syam, bumi Syam, Baitul Maqdis, Al-Aqsa. Berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Karena yang diharapkan apa? Ada sang pewaris yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap apa? Seorang nabi atau yang akan menebarkan kebaikan-kebaikan setelah Nabiullah Ibrahim wafat. Maka itu yang didoakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Berharap Allah menganugerahkan keturunan yang soleh. Ya. Maka seketika itu fabasyarnahu bighulam, ada jawaban dari kesabaran Ibrahim dalam memunajatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anugerah anak. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kabar gembira kepadanya bighulamin halim, dengan seorang anak yang penuh dengan kesabaran. Ya. Siapakah itu? Ismail alaihissalam. Ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Nah, dalam sejarah Nabiullah Ibrahim ya, menikahi istri yang kedua, yaitu Hajar. Ya. Kemudian Allah anugerahkan dari doa yang Nabiullah Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, dengan kelahiran Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berumur ketika itu berapa? 86. Dan ketika Ishak alaihissalam lahir dari Sarah, Nabi Ibrahim sudah berumur 99 tahun. Penantian yang luar biasa. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya perjuangan untuk melawan kemusyrikan, yaitu berhala-berhala, sudah berhasil. Kemudian Allah uji lagi, ditempa lagi. Ya, tentu Allah mempersiapkan kedudukan yang mulia, yang tinggi. Bahkan layak akhirnya mendapat apa? Julukan kekasih Allah. Bahkan Abul Anbiya dari Rabbi habli minas solihin, penantian kalau nikah 20 tahun, berarti penantian berapa tahun? 65 tahun lah. Karena kelahirannya mungkin sudah ada 1 tahun lah, 9 bulan. Berarti selama 65 tahun sabar. Tapi buah dari kesabarannya, lihat, Abul Anbiya dari Ibrahim alaihissalam terus menyebar dari keturunan-keturunannya para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesungguhnya pahala orang yang sabar itu apa? Tanpa batas. Ketika Allah berikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan pahala balasan kepada orang yang sabar tanpa batas. Seperti hikmah dari kesabaran. Dan salah orang yang berkata sabar itu ada batasannya. Secara tidak langsung dia membatasi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah bahwasanya pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Ya, bighairi hisab. Ya. Sempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam proses ini alhamdulillah mendapatkan. Tapi ketika itu bukan sampai sini. Bahkan ketika masih bayi saja Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan Nabiullah Ibrahim membawa istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang masih bayi, yang masih dalam susuan ibunya, untuk disimpan di salah satu tempat, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram,
Satu lembah yang tidak ada pepohonan satupun, tandus kering-kering, tidak ada air satupun. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Wah, ujian lagi, diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai di sana ditinggalkan, ya. Jadi kalau sekarang mah dipegang tangan Ibrahim, ya, sang suami oleh siapa? Istrinya, Hajar. Mau kemana, Bang? Dengan penuh kesabaran, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berat hati tanpa mengucapkan sedikit pun kata, karena berat untuk diucapkan. Berangkat. Kemana? Tetap. Ya. Akhirnya, kalau ini adalah perintah Allah, terucap dari istri yang solehah. Kalau ini adalah perintah Allah kepadamu untuk melakukan hal ini, aku ridho dan aku yakin pertolongan Allah akan datang. Sudah ditinggal dengan penuh berat hati. Ya. Bahkan dalam salah satu surat jelaskan di situ, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ini harapan apa? Untuk mendirikan sholat. Berarti apa? Satu amalan yang mana itu adalah amalan yang paling tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari sisi pahalanya. As-shalah waj'alhu afidatan, ya. Jadikanlah orang-orang tahwi ilaihim warzuqhum, senang kepada mereka, menyayangi mereka, dan berikanlah rezeki untuk mereka. La'allahum yashkurun, ya, supaya mereka itu bersyukur, berharap. Jadi doa, hanya lepas dengan apa? Doa. Nah, diteruskan di ayat di surat As-Saffat bahwasanya falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka pada satu saat di mana Nabiullah Ismail balagha ma'ahu sa'ya, sudah menyertai Nabiullah Ibrahim dalam usaha. Maksudnya apa? Sudah bisa ngebantu. Nih, bawain air, bawain. Nah, sudah dalam apa? Kondisi yang kemana ikut, terus di mana-mana membantu kebutuhan orang tua. Ahusa'ya. Dalam penjelasan tafsir, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana inni ara fil manam anni adzbahuka, yaitu penyembelihan Ismail alaihissalam dalam mimpi, yang bentuk mimpi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu disampaikan kepada Nabi Ismail alaihissalam, dalam riwayat pendapat dari para mufassirin bahwasanya umur dari Ismail alaihissalam adalah 7 tahun. Kira-kira 7 tahun sudah bisa bantu-bantu enggak? Ya, bawain air, cuciin motor, cuciin mobil. Atau pendapat yang lain adalah gulam. Gulam itu sudah di umur 13 tahun. Ya, berarti ada 2. Ya. Jadi ada yang bilang 7 tahun ketika itu Ismail, ada yang bilang 13 tahun. Ya, itu ada ikhtilaf. Tidak penting untuk kita untuk mengambil mana ya 7 tahun apa 13 tahun. Yang penting Nabiullah Ismail alaihissalam di umur ketika itu sudah mengerti apa yang harus disampaikan kepada bapaknya. Bapaknya menyampaikan kepada anaknya, sudah bisa direspon itu. Ya. Maka ketika itu, wah, ujian yang ketiga, yaitu disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, ya bunayya, sesungguhnya aku melihat pada mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Fangzur madza taro, bagaimana pandanganmu? Fangzur, maka lihatlah apa pendapatmu itu. Qala, berkata langsung di situ, ya abati,
wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sosok anak yang sangat-sangat didambakan oleh kita semuanya. Ketika ada satu perintah berkaitan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada satu komen pun atau satu sanggahan apapun, langsung lakukan wahai bapakku. Lakukan. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkanku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang sabar. Sok lakukan. Wah, berat. Ya. Dalam riwayat disebutkan di situ, pergi ke tempat yang jauh. Falamma aslama, sudah dua-duanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama berarti dua orang. Ibrahim aslama, taslim apa? Menyerahkan diri, pasrah. Islam, pasrah. Ya. Falamma aslama, Nabiullah Ibrahim dengan Ismail aslama, sudah berserah, pasrah, melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya disampaikan di situ Nabiullah Ibrahim mengajak Ismail alaihissalam yang masih gulam tadi 7 atau 13 tahun pergi tanpa memberitahu istrinya. Jadi istrinya tidak diberitahu dulu. Ya. Sehingga dalam kisah itu pergi ke tempat yang jauh. Ya, tepatnya di mana? Di Mina. Di Mina. Ada iblis datang. Wahai Hajar, tahu nggak kemana Ibrahim membawa anakmu? Ya, dia bawa untuk satu kebutuhan. Tidak memberikan tahu apa alasan atau untuk apa. Bahwasanya Ibrahim akan menyembelih anakmu. Benar itu yang kau sampaikan? Terus disampaikan, karena istri yang sudah terdidik dalam satu keimanan, kesolehan yang luar biasa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia balik nanya, andaikan itu perintah dari Allah, saya ikhlas. Ya. Coba kalau tidak ada landasan iman, langsung diberi. Nah, naonan cenah eta? Wah, ribut. Yo tete anak hiji-hijina nunggu lagi hese. Nah, tapi karena dilandasi dengan keimanan. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya sudah pasrah dibaringkan. Ya, sudah di taunya. Ya. Karena tadi orang-orang dan nabi-nabi jadi satu tradisi apa? Pengorbanan melalui manusia. Manusia dikorbankan. Sehingga ini ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sang revolusi yang merubah itu adalah siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wah, sudah pasrah. Ini anak satu-satunya. Kalau anaknya 10 mungkin gampang saja. Ambil satu. Nah, ini mah cuma satu-satunya yang diharapkan selama berpuluh-puluh tahun. Tentu berat kalau kita di kondisi itu. Karena ini sudah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menolak. Maka watallahu yang sudah watallahu lil jabin sudah di, wahai anakku, ya, tidak ada satu kain untuk menutup wajah lebih berani untuk menyembelihmu. Wahai bapakku, pakailah pakaianku, dibuka komisnya, ditutup wajahnya. Silahkan. Aduh, solehnya. Ya. Sudah paham, sudah dewasa. Karena gini, kalau Nabiullah Ismail masih kecil, mungkin masih diiming-imingin. Nanti dibeliin mobil ya, nanti ini. Kalau anak kecil kan masih gitu. Ini sudah dewasa, udah paham. Makanya falamma balago ma'ahu sa'ya.
bantu orang tuanya ini. Berarti sudah paham, sudah jadi anak yang sangat paham. Mana yang baik, mana yang buruk, ini sudah paham. Akhirnya ketika itu, pisau yang pada leher Ismail alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjadikan pisau itu tidak bisa untuk mengenai leher Ismail alaihissalam. Dijadikan tumpul, padahal sudah diasah yang luar biasa. Tumpul seketika. Berarti di situ berhasil Nabiullah Ibrahim melalui ujian yang berikutnya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, Allah menyerunya, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya. Ru'ya, mimpi yang telah sampai ke dalam mimpi. Engkau sudah wujudkan, engkau sudah laksanakan dengan pembenaran bahwa dipanggil oleh Allah. Kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya berikan pahala terhadap orang-orang ya. Inna hadza mubin. Sesungguhnya ini benar-benar adalah apa? Satu ujian yang nyata untukmu wahai Ibrahim. Berat pasti. Balaul maka kami Allah subhanahu wa ta'ala Ismail alaihissalam bizibh, dengan sembelihan yang besar. Zibhin disebut juga bikabshin, jadi domba seketika langsung dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam langsung untuk menggantikan penyembelihan tersebut ya. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya domba yang besar ini adalah domba yang dibawa, dan ini adalah pernah diterima oleh Allah dari udhiyah atau satu kurban yang dilakukan oleh anak Adam yang bernama Habil, diturunkan kembali. Berarti udah gede, wallahu alam bagaimana besarnya ya. Seketika langsung proses penyembelihan, pisau sudah tajam ya. Alhamdulillah digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ya, ketika kesabaran terus ya, benar menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantikannya dengan hal yang lebih besar. Anak selamat dapat domba besar gitu. Ya. Dapat derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarakna alaihi fil akhir. Riwayat yang lainnya pendapat para ulama bahwasanya dari amalan yang dilakukan dari niat yang luar biasa, sehingga itu adalah sang pelopor pertama yang mengadakan apa? Kurban dengan domba lillahi, sampaikan wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan, artinya terus dihidupkan amalan tersebut dalam bentuk ibadah akhirin, akhir. Berarti sampai detik sekarang kalau masih ada, Nabiullah Ibrahim mendapatkan bagiannya dari apa? Pahala ya, karena yang melakukan yang pertama ya. Tuh. Nah, para jemaah wa ta'ala, maka menyambung hal ini kepada ungkapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, aku adalah anak dari dua bapak yang pernah dikorbankan. Itu dalam salah satu hadisnya. Aku adalah anak, artinya keturunan dari dua bapak
yaitu bapaknya Abdullah dengan bapaknya siapa? Ismail alaihi. Ternyata terjadi yang di Ismail yang itu pula pada Abdullah yang akan disembelih juga. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib pernah akan menghadap dilakukan oleh ayahnya Abdul Muthalib. Tapi itu bentuknya nazar. Jadi dalam sirah ya, dalam sejarah Nabi disampaikan ketika itu bahwasanya ada satu nazar yang terungkap dari Abdul Muthalib. Anakku ini 10 laki-laki ya, 10 laki-laki, artinya yang ke-10 laki-lakinya, maka aku akan mengorbankannya untuk Tuhanku. Aku akan sembelih. Ternyata anaknya itu benar 10. Ya. Jadi anak laki-laki jumlahnya apa? 10. Maka ketika itu apa? Dikocok. Kocokan yang pertama yang keluar nama anaknya yang bernama Abdullah. Aduh, berat. Kalau yang lainnya mungkin berani. Ini Abdullah yang paling disayang. Kocokan kedua, mungkin salah. Kedua, Abdullah lagi. Sampai ketiga tetap Abdullah. Makanya harus dilakukan. Bagaimana? Tapi saya tidak tega. Tidak mungkin saya mengorbankan anak kesayangan saya ini. Maka untuk gantinya diganti dengan apa? 100 ekor unta. Ketika itu 100 ekor unta pengganti satunya yang bernama Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Disembelih, dibagikan kepada penduduk Mekah. Kayaknya kakek Rasul SAW. Terjadi itu Thalib. Maka Rasul SAW, bagaimana sejarah kurban pada zaman Rasul SAW? Apakah Rasul di Mekah berkurban? Tidak ada satu riwayat pun bahwasanya Rasul di Mekah berkurban. Kejadian kurban yang pertama kali dalam sejarah Rasul, tepatnya di tahun di mana terjadi perang yang besar pertama kali dalam sejarah Islam. Perang apa itu? Ghazwah. Perang yang pertama kali. Uhud atau Badar? Perang Badar. Pak, jangan ragu-ragu Pak, sebutkan saja. Perang Badar. Di tahun berapa perang Badar itu? Di tahun ke-2 Hijriah. Tepatnya terjadi pada bulan apa? Ramadan. Ya, ketika lagi sedang puasa. Dan itu adalah puasa yang pertama kali dalam sejarah. Tuh, ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Ya, diuji pada situasi yang berat. Tapi harus dihadapi. Wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam melakukan itu. Apa? Kemenangan yang besar. Itu kan? Bizibhin azim, kan itu ya. Itu kan yang besar itu. Kalau ketika sembelihan yang besar, ini kemenangan yang besar. Kesabaran. Nah, ketika setelah kita ketahui ya, jumlah kaum muslim kafir Quraisy itu di 1000 ya, 1000 lawan 300, 3 kali lipat bandingannya. Ini jumlah yang sangat jauh. Terus yang kita ketahui dalam sejarah pun, Nabi dan para sahabat itu bukan tujuannya untuk berperang. Kebutuhan perang tidak secara cegat ya, untuk kabilah para pedagang dari Mekah menuju ke Syam, atau dari Syam akan kembali ke Mekah. Itu saja tujuannya di awal itu. Ternyata pergerakan
tahu akhirnya dikepung ya itu 1.000 pasukan. Ini tidak ada tambahan lagi, cuma 300. Yang lainnya masih di Madinah. Tapi menang. Nah, karena faktor ini apa? Sangat mudumwal, sangat apa? Kesal. Siapa? Kafir Quraisy. Terutama satu yang sangat-sangat kesal siapa? Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan saking kesalnya setelah kekalahan mereka di perang Badar, tepatnya di tahun kedua Hijriah, gerak dengan pasukan 200 orang dari Mekah. Ayo. Dan dengan janji dia sumpah bernazar, saya nyentuh pun ke kepala saya sampai saya bisa membunuh Nabi Muhammad. Itu nazarnya, mual diangir. Ya, pokoknya tidak akan kepala sampai saya bisa membunuh Muhammad. Ya, bergerak. Nah, itu kejadiannya setelah dipimpin oleh Abu Sufyan 200 orang. Membawa bekal yang banyak. Karena apa? Kekesalannya. Datang sekitar 20 atau 21 km dari Madinah, di situ mengadakan apa? Kegaduhan. Ya, pohon-pohon kurma semuanya. Bahkan ada yang sedang menjaganya, 2 orang dibunuh. Sampai kabar ini kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bergerak Rasul bersama mengejarnya. Ingin menangkap komplotan pimpinan yang dipimpin oleh Abu Sufyan, pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Datang, ternyata mereka melarikan diri. Ya, mereka menurun satu benda yang ya, jadi sawik itu komposisinya mungkin bahannya dari gas. Sekarang mungkin kita terigu, ya, terigu itu sebagai bekal di perjalanan. Jadi kalau mau dikonsumsi, tinggal campurkan air, ya, bisa langsung dimakan. Bentar, langsung dimakan. Itu sawik. Mereka banyak bawa sawiknya, ya. Banyak bawa gandum-gandum yang sudah mereka olah. Maka ketika proses pengejarannya, sawik itu diturunkan di jalan-jalan. Wah, diturunkan karena berat. Turun, jatuh berjatuhan. Kabur. Dikejar oleh kaum muslimin serta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Rasul yang turun. Maka mereka meninggalkan sawiknya dan mereka berhasil lolos. Abu Sufyan ngacir. Ya. Padahal tadi dengan janji dan nazarnya, wah, seolah-olah, tapi tetap saja ketakutan. Ya. Nah, maka si perang tersebut disebut dengan Ghazwah Sawiq. Jadi satu peperangan atau satu pergerakan yang dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tadi? Banyak sawiknya, banyak gandum-gandumnya. Akhirnya gandum itu menjadi apa? Ghanimah, dibawa tuh, bawa ke Madinah. Nah, setelah itu Wasallam melakukan sholat pertama kali dalam sejarah. Itu secara proses sejarah. Jadi pulang ke Madinah sudah, kemenangan sudah, tenang di situ karena kan dari Ramadan terus masuk ke Syawal, dah Dzulhijjah. Nah, di Dzulhijjah ini Rasulullah untuk khutbah Idul Adha. Ya. Dalam pertama kali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah turun dari mimbarnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 2 ekor kambing atau domba besar, ya, yang berwarna apa? Putih. Doha Rasulullah dengan kabshin, akron yang punya tanduk, terus amlah, ya. Amlah itu atau fahil itu putih, ya. Terus yakulu fi sawad, di sini ada hitamnya,
Jadi mulutnya ini hitam. Jadi yakulu fisawad. Jadi makannya artinya mulut tempat makannya itu hitam, ya. Kemudian wa yamsi fisawad. Terus kaki-kakinya juga ada hitam-hitam. Tapi sulit kalau mau nyari ya. Yang putih, yang hitam ininya, terus matanya juga, terus kaki-kakinya ada hitamnya. Pokoknya kalau enggak itu sok ya cari sini. Ya syukur-syukur kalau ya kebetulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dua domba besar akron yang memiliki tanduk domba Garut ya. Asgar domba Garut besar ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih yang pertama ya, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dan menyerahkan itu wa taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Itu yang pertama. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad, sembelih. Yang kedua, ya Allah, terima ini dari Muhammad dan dari umat Muhammad keseluruhan. Jadi yang kedua, dua kali sembelihan. Itu yang dilakukan dalam sejarah pertama kurban, dilakukan oleh Rasul Sallallahu. Pertanyaannya, berapa kalilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidupnya? Kira-kira berapa kali? Tadi sudah dimulai dari tahun kedua. Berarti berapa kali? Sampai akhir Islam berkurban sebanyak 2. Rasul meninggal di tahun 10 Hijriah. Ya, 10 Hijriah. Berarti mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 10. Berarti ada 9 kali kurban. Dan dalam riwayat Rasul setiap tahun berkurban. Ya. Setiap tahun domba. Ya, dengan domba. Ini kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi ada pilihan, ya, bahwasanya boleh dengan sapi. Dan Rasul pernah di akhir dari kehidupan melakukan haji, disebut dengan haji wada. Jadi hajinya Rasul itu berapa kali? Sekali seumur hidup ya. Tapi bekal hajinya luar biasa, hanya luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam haji wada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di situ berkurban, salah satunya juga dengan bakor sapi. Itu ada ungkapan dari istri-istri Rasul ketika berada di Mina, kemudian datang, ini daging apa? Kata para sahabat, ini adalah daging sapi yang mana Rasul berkurban dengannya atas nama istri. Jadi dapat jatah istri tahun ke-10 dari Hijriah. Ya. Dan pada tahun dari Hijriah, ketika berada di Mekah melakukan hadyun. Hadyun juga itu adalah satu sembelihan dalam bentuk syukur tentu. Ya. Pendekatan sebagai apa? Persembahan untuk menghormati kota Mekah Al-Mukarramah dalam rangkaian ibadah dengan hadyun. Nah, pada saat itu berapa? Ada unta. Ya. Rasulullah bayangin 60 tiru tahun, 70 ekor masih kuat. Sisanya 30 oleh Ali bin Abi Thalib. Ali sudah capek, sok sama kamu teruskan. Itu yang paling besar penyembelihan.
ya, di tahun ke-10 Hijriah. Nah, maka dalam riwayat tersebut ya disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada sebagai salah satu panitia terbesar juga ya pada saat itu untuk membagikan sampai apa? Sampai hiasan-hiasan yang berada pada unta-unta tersebut dibagi. Jadi kan itu nanti berkaitan pembagian hewan kurban. Ya. Nah, ini dalam sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala satu ibadah disebut dengan kurban atau udhiyah, di mana ini adalah satu ibadah yang sangat-sangat tua. Ya. Karena kan mulainya dari mana? Dari udhiyah. Ya. Cuman disempurnakan pada masa sembelih. Terus diangkat kembali, disempurnakan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka itu sementara yang bisa disampaikan. Kalau ada ingin dipertanyakan atau ingin disampaikan, silahkan dipersilahkan kepada para jemaah. Mangga. Pak Kamal, ini Pak Kamal, Rois ini kayaknya ketuanya. Oh iya kan, ketua kurban. Ketua poligami. Oh semuanya ketua. Ya, cekap, alhamdulillah. Ya, saya hanya mengupas dari sejarahnya saja, sehingga yang ingin disampaikan, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu hikmah dari kurban itu tujuannya apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan syariat yang dulu perintah Allah kepada Ibrahim masih berlaku, kita berat untuk menentukan anak yang mana yang harus dikurbankan. Berat hati. Tapi kan sudah dirubah. Maka bersyukur, ya, tinggal menyisipkan sebagian harta, luruskan niat, harapan, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, beli hewan kurban, ya, mau domba, mau kambing, mau sapi, itu hadirkan sini silahkan, ya. Sejarahnya Masjid Al-Fat kurban hati. Wah, geger langsung diliput ya onta di mana, pokoknya mah. Berarti kan the best of the best tuh ketua panitia. Mumpung masih ada waktu. Tapi jangan unta yang di kebun binatang yang dibawa. Itu sulit nanti ya. Ininya. Jadi apa saja itu ya. Nah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, memaknai dari sejarah atau hikmah dari sejarah udhiyah ini. Mudah-mudahan kita pelajaran dengan penuh kesabaran dan harapan, keikhlasan dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sebesar apapun yang kita berikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan balas dengan pahala yang terbesar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.